Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Batam Update Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat dasar logaritma. Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponensial atau perpangkatan. Notasi logaritma itu biasa ditulis dengan A log C sama dengan B, dengan A merupakan bilangan pokok, C merupakan numerus, dan B merupakan hasil logaritma. Sembari kita mempelajari sifat-sifat logaritma, kita juga akan mengerjakan contoh soal per sifat-sifat tersebut. Oke, langsung saja kita mulai ya dari sifat yang pertama. A log C sama dengan B. Jika kita jadikan bilangan eksponensial, jadinya A pangkat B sama dengan C. Oke, A-nya itu sebagai bilangan pokoknya, B sebagai bilangan pangkatnya, dan C sebagai hasil perpangkatannya. Oke teman-teman, nah ini adalah contoh soalnya. 3 log 9 sama dengan 2. Nah, jika dijadikan bilangan berpangkat atau eksponensial, menjadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, kita lanjutkan di sifat logaritma yang kedua. A log A sama dengan 1. Nah teman-teman, jika bilangan pokok dan numerusnya sama, nilainya sama, maka hasilnya adalah 1. Oke, contohnya misalnya 3 log 3 sama dengan 1. Oke. Nah, jadi misalnya 8 log 8 sama dengan 1. Dan seterusnya. Oke, teman-teman, kita masuk ke sifat yang ketiga. Oke, nah sifatnya adalah A log X kali Y atau XY ya. Bisa dibaca seperti itu. Sama dengan A log X tambah A log Y. Jadi perkalian di dalam logaritmanya dipisahkan, jadinya penjumlahan. Kita ke contoh teman-teman. Contohnya yaitu 6 log 2 tambah 6 log 18 sama dengan. Oke teman-teman, kita gunakan sifat logaritma yang ketiga. Karena ini penjumlahan logaritma, maka numerusnya 2 dan 18 itu dapat kita gabungkan dalam satu logaritma. Jadi 6 log 2 kali 18. Oke, 2 dan 18-nya digabungkan menjadi kali ya. 6 log 2 kali 18 itu sama dengan 2 kali 18-nya dikalikan sama dengan 36 ya. Jadi 6 log 36. 36 teman-teman, kita jadikan 6 pangkat 2. Oke, jadi kita dapatkan 6 log 6 pangkat 2. Nah, 2-nya teman-teman pindahkan ke depan. Jadi 2 kali 6 log 6. Sifat yang kedua tadi, jika bilangan utamanya dan numerus sama, itu hasilnya 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, jadi kita dapatkan 6 log 2 tambah 6 log 18 sama dengan 2. Oke teman-teman, kita lanjutkan di sifat-sifat logaritma yang keempat. Oke, nah sifatnya adalah A log X per Y sama dengan A log X kurang A log Y. Nah teman-teman, kalau tadi pada sifat 3 itu perkalian menjadi penjumlahan atau sebaliknya. Nah yang sekarang itu pembagian menjadi pengurangan atau sebaliknya. Oke, kita langsung ke contoh teman-teman. 5 log 100 dikurang 5 log 4 sama dengan. Oke, dengan menggunakan sifat 4, kita dapat menyelesaikan soal ini dengan lebih mudah. Nah, caranya 100 dan 4 itu kita gabungkan menjadi satu logaritma. Oke, menjadi 5 log 100 per 4 atau 100 bagi 4.
Nah, sama dengan 100 dibagi 4. Oke, itu kan 25. Nah, kita buat 5 log 25. Nah, 5 log 25, 25-nya itu kita jadikan 5 pangkat 2. Nah, jadinya 5 log 5 pangkat 2. 2-nya kita majukan ke depan. Kita letakkan di depan, jadinya 2 kali 5 log 5. Nah, 5 log 5 itu sama dengan 1, teman-teman. Nah, lihat lagi sifat yang sebelumnya, sama dengan 1, jadi 2 dikali 1. Nah, 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, kita dapatkan hasilnya 2. Nah, jadi teman-teman, 5 log 100 kurang 5 log 4 sama dengan 2. Nah, oke. Kita lanjutkan di sifat yang kelima ya. Nah, teman-teman, sifat yang kelima adalah A log X pangkat P sama dengan P A log X. Nah, P A log X itu sama aja dengan P kali A log X. Nah, misalnya A log X nanti ada hasilnya, tinggal dikalikan saja dengan P. Oke. Contoh soalnya 4 log 27. Nah, jika teman-teman pada suatu kebutuhan ya, kebutuhan tertentu 27 ini mau dijabarkan lagi bisa. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Oke, 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Nah, jadinya 4 log 3 pangkat 3. Nah, sesuai sifat yang nomor 5 ini, 3-nya bisa kita pindahkan ke depan. Jadinya 3 4 log 3. Nah, 4 log 3 kalau bisa dicari hasilnya ya kita cari, tapi kan ini tidak bisa. Oke, jadinya tetap hasilnya 3 4 log 3. Oke, teman-teman ya. Nah, ini adalah sifat kelima dari logaritma. Nah, kita lanjutkan di sifat ke-6 ya. Sifatnya adalah A log B sama dengan C log B per C log A. Nah, teman-teman, sebuah logaritma itu dapat kita jadikan bentuk pembagian seperti pada sifat 6 ini dengan syarat pembilang dan penyebutnya, oke, bilangan pokoknya C-nya itu harus sama. Oke. Nah, kita langsung saja ke contoh. Carilah hasil dari 27 log 3. Nah, kita dapat menggunakan sifat logaritma yang ke-6 ini untuk mencari hasilnya. Oke. Nah, kita cari faktor yang sama antara 27 dan 3. Nah, faktor yang sama itu adalah 3 ya. Jadi, kita buat 27 log 3 sama dengan 3 log 3 per 3 log 27. Nah, 3 log 3 itu sama dengan 1, teman-teman. Nah, 3 log 27, nah ini bisa kita jabarkan lagi. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, jadi kita dapatkan 3 log 3 pangkat 3. Nah, kita dapatkan 1 per 3 log 3 pangkat 3. Nah, teman-teman, pembilangnya kita sudah dapat 1 ya, tinggal penyebutnya kita proses. 3 log 3 pangkat 3. Nah, pangkat 3-nya itu bisa kita pindahkan ke depan ya, teman-teman. Jadi, kita dapatkan 1 3 dikali 3 log 3. Nah, 3 log 3 itu sama dengan 1. Nah, jadinya 1 per 3 kali 1. Nah, hasil akhirnya yaitu 1 per 3. Oke, kita dapatkan 27 log 3 sama dengan 1 per 3. Nah, silakan dibuktikan dengan berdasarkan sifat yang pertama. Oke, teman-teman, kita lanjutkan di sifat yang ketujuh. Nah, sifat yang ketujuh adalah A pangkat A log B sama dengan B. Oke. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman menemukan misalnya soal seperti sifat ini, A pangkat A log B. Nah, ambil B-nya saja untuk hasilnya. Nah, contohnya 3 pangkat 3 log 27. Nah, sama dengan 27 saja yang diambil. Oke.
Simple sih sifat yang ke-7 ini. Nah, jadi langsung saja kita ke sifat yang ke-8. A pangkat C log B pangkat D sama dengan D per C kali A log B. Nah, kita langsung saja ke contohnya teman-teman. 3 pangkat 4 log 6 pangkat 8 sama dengan, nah, tidak perlu repot-repot memangkatkan 3 pangkat 4, 6 pangkat 8. Nah, langsung saja kita buat 8 per 4 ditaruh di depan lognya. Oke, baru 3 log 6. Jadinya 8 per 4 itu bisa kita sederhanakan. Kita cari hasilnya yaitu 2. Oke, jadinya 2, 3 log 6. Oke, nah itu adalah hasil yang paling sederhana dari soal. Oke teman-teman, kita lanjutkan di sifat logaritma yang ke-9. Nah, sifatnya adalah A log B kali B log C kali C log D. Hasilnya adalah A log D. Nah teman-teman, perkalian logaritma ini seperti sambung menyambung, sehingga yang diambil adalah bilangan pokok yang pertama A dan numerus yang terakhir yaitu D. Oke. Nah, langsung saja kita kerjakan contoh soalnya. Nah, misalnya diberikan soal 3 log 6 kali 6 log 4 sama dengan, nah, berdasarkan sifat hasilnya yaitu 3 log 4. Nah, diberikan lagi contoh soal, misalnya 3 log 4 dikali 4 log 5 dikali 5 log 6 dikali 6 log 7, hasilnya yaitu 3 log 7. Nah, ambil awal bilangan pokoknya dan numerus yang paling terakhir. Sangat simpel. Nah, sekian teman-teman ya pembahasan sifat-sifat logaritma kita. Kalau misalnya kita sudah mengerti ke-9 sifat dasar logaritma ini, saya yakin kita dapat mengerjakan soal-soal logaritma yang akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.